pejabat-pejabat baik dari sivil maupun ABRI yang kami hormati. Saya dahului uraian ini dengan menirukan bacaan qari' tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Para alim ulama yang kami muliakan, pertemuan alim ulama khususnya pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jember ini sengaja kami adakan karena apa yang disinyalir, apa yang diisyarahkan oleh Panglima Jawa Timur bahwa selebaran, pamflet yang tidak terang dari mana dan dari siapa datangnya, karena memang tidak ada tanda tangan dan nama yang jelas. Ternyata akhir-akhir ini sudah masuk di Jawa Timur dan ternyata Jember juga kemasukan. Selebaran-selebaran yang membuat pembacanya menjadi bingung, bahkan bisa menyebabkan orang gelisah, takut, dan curiga. Hal itu bisa meluas, menimbulkan desas-desus, dan bisa menimbulkan ketegangan dan suasana tidak tenang. Oleh karena itu, alim ulama merasakan tanggung jawabnya untuk tampil ikut menenangkan keadaan agar masyarakat berjalan dan bekerja dengan tenang tentram. Alim ulama tidak cukup dan tidak boleh hanya menjadi penonton, khususnya bagaimana umat Islam yang menjadi tanggung jawab pimpinan alim ulama khususnya jangan sampai terombang-ambing, lebih-lebih jangan sampai terpancing dan terseret dengan sadar atau tidak, dengan langsung atau tidak langsung. Jangan sampai umat Islam didorong-dorong sehingga akhirnya umat Islam yang tidak tahu menahu persoalan menjadi dan dijadikan korban untuk kesekian kalinya. Alim ulama mempunyai kedudukan dan peranan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama umana'ullahi ala khalqih. Para alim ulama adalah pengemban amanat dari Allah untuk makhluknya. Al-ulama umana'u ummati. Alim ulama adalah pengemban amanat daripadaku Nabi Muhammad
Kedua hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda beliau lagi, al-ulama masabihul ardh. Alim ulama adalah pelita, adalah obor dari masyarakat di negeri. Wa khulafaul anbiya, dan mereka adalah penerus tugas-tugas para nabi. Wa warasati, dan mereka adalah pewaris-pewarisku Nabi Muhammad. Wa warasatul anbiya, dan pewaris-pewaris para nabi. Ini hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lebih jauh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi ulama menjadi 3 klasifikasi. Menjadi 3 kelas. Dalam sabdanya, al-ulama salasa. Para alim ulama ini ada 3. Rajulun asya bi'ilmihi wa asya an-nasu bih. Ada alim ulama yang hidup dengan ilmunya dan masyarakat pun ikut hidup bersamanya. Kedua, warajulun asyan nasu bih wa ahlaka nafsah. Ada ulama yang manusia hidup dan mengambil manfaat dari ilmunya dan dari kehadirannya, tetapi dia sendiri merusak dirinya. Yang ketiga, warajulun asya bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Ada ulama yang hidup dengan ilmunya padat, tetapi masyarakat tidak memperoleh apa-apa. Para hadirin yang kami muliakan, peristiwa yang kita hadapi ini dikenal dengan nama peristiwa 12 September 1984 Tanjung Priok. Belum lewat 1 bulan terjadi lagi peristiwa 3 ledakan bom, yaitu pada hari 4 Oktober 1984 di Jakarta. Tentang jalannya peristiwa itu sendiri, saya di sini memang sengaja menggunakan sumber dari keterangan resmi dari pemerintah yang saya kutip sebagai berikut. Sejak hari Kamis tanggal 13 September 84 jam tengah malam 00.00 WIB, Laksusda Jaya berhasil mengendalikan situasi dan membubarkan massa di Tanjung Priok, yaitu setelah terjadinya serangan oleh segerombolan massa terhadap 1 regu pengamanan ABRI yang berjumlah 15 orang, yaitu hari Rebu malam tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 23.11 malam. Panglima
Kamtib Jenderal TNI LB Murdani yang didampingi Menteri Penerangan Harmoko, Panglima Laksusda Jaya Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno, dan Kapolda Metro Jaya Mayor Jenderal Polisi Raden Sujoko. Ini menjelaskan di dalam keterangan persnya hari ini, dimuatnya dalam surat kabar, bahwa korban 9 mati, 53 luka-luka. Selain itu 3 sedan, 3 truk, 3 skuter Vespa, 3 sepeda motor, 2 rumah, 1 apotek terbakar. Penghuni apotek meninggal karena tidak dapat meloloskan diri dari kobaran api. Di dalam keterangan pers itu kita baca latar belakang tanggal 7 September 84 di sekitar Masjid Rawa Badak, Jakarta Utara, terpasang pamflet poster yang dinilai bernada hasutan dan isu SARA, SARA, S suku, A agama, R ras, itu keturunan darah, dan A antar golongan. Ini istilah sudah cukup populer, SARA. Tapi cek mujuraki SARA. SARA. Petugas keamanan sesudah tidak dihiraukan poster itu dihapus, akhirnya bisa diusahakan poster-poster itu ditutup. Tapi itu terjadi tanggal 7 September. 3 hari kemudian seorang petugas pergi ke tempat tersebut, dihadang dan dipukuli oleh sekelompok orang. Petugas ini berhasil menyelamatkan diri, tapi sepeda motornya dibakar. Kemudian terjadilah penahanan. Ada 4 orang yang ditahan dari massa itu. Itu 3 hari sesudah tanggal 7 September. Kemudian tanggal 12 September, nah ini peristiwanya, kurang lebih jam 19.30 WIB di Masjid Rawa Badak itu ada ceramah yang dicatat oleh pemerintah 3 orang. 1 Amir Diki, 2 Sapirin Maluku SH, ketiga M Nasir, bukan Nasir tapi Nasir S. Ceramah itu tanpa izin. Nah, ceramah yang dipidatoi oleh Amir Biki, Sapirin Maluku SH dan M Nasir itu mengambil kesimpulan, yaitu menuntut aparatur keamanan agar membebaskan ke-4 orang yang ditahan tadi di Polres Jakarta Utara. Malam jam 22 WIB
Jadi jam berapa itu? Ya, 10 malam. Amir Diki menelpon keamanan serta mengancam akan melakukan pembunuhan dan pengerusakan kalau tidak dibebaskan orang 4 itu. Dia menuntut ke-4 tahanan itu agar diserahkan kepada massa peserta ceramah. Pukul 23 jam 11 malam diterima lagi telepon dari seseorang, rupanya tidak dikenal siapa dia, yang mengulangi ancaman dengan maksud yang sama. Nah, sesudah itu ada kira-kira 1.500-an orang massa, di antaranya bersenjata parang, celurit, linggis, dan membawa bensin, bergerak menuju ke markas keamanan. Pada waktu itu anggota ABRIS berjumlah 15 orang berusaha mencegah, menghambat gerakan massa, tapi dijawab dengan teriakan-teriakan, tidak ada kompromi. Dan teriakan-teriakan yang lain yang membangkitkan emosi dan keberingasan massa sambil mendesak terus satuan keamanan itu. Walaupun sudah jatuh korban, tetapi massa tetap tidak mau bubar. Barulah setelah datang bantuan pasukan keamanan yang lain, baru massa mundur. Saat itulah terjadi pembakaran mobil, sepeda motor, merusak beberapa rumah dan sebuah apotek. Kemudian kurang lebih 30 menit berikutnya, massa kembali lagi menyerang petugas keamanan. Nah, disinilah akhirnya terjadi tembakan-tembakan dan korban-korban berjatuhan. Panglima Kopkamtib mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan hasutan-hasutan di Tanjung Priok itu dilakukan oleh sekelompok orang yang terang-terangan melawan hukum dan melawan petugas keamanan, serta secara tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan ajaran agama dan tempat-tempat beribadah untuk menghasut umat beragama dan anak-anak sekolah. Ini keterangan resmi dari pimpinan tertinggi angkatan bersenjata yang disiarkan hampir di semua surat-surat kabar, TV, radio, dan sebagainya. Bagaimana awal mulanya? Apa sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya peristiwa Tanjung Priok dan 3 ledakan itu? Siapa atau kelompok atau golongan apa yang menggerakkan peristiwa-peristiwa itu? Nah, ini ternyata sampai hari ini masih diadakan penyelidikan dan pengusutan secara teliti. Masyarakat kita ini tinggal menunggu bagaimana hasilnya nanti. Memang ada analisa sementara, ada teori-teori atau juga dugaan-dugaan yang berdasar
adanya petunjuk-petunjuk atau korenah-korenah itu memang ada. Panglima Laksusda Pangdam 5 Jakarta Raya yang mempunyai daerah, yaitu Mayor Jenderal Tri Sutrisno sendiri menerangkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena peristiwa itu tidak ada citra agama yang terlibat dalam kasus kerusuhan 12 September 84 di Tanjung Priok, Jakarta baru-baru ini. Ini saya kutip dari berita-berita di surat-surat kabar tanggal 17 September. Sedang Panglima Kopkamtib Jenderal TNI LB Murdani hanya mengatakan seperti tadi saya kutip, yaitu komentar beliau, hasutan-hasutan di Tanjung Priok itu dilakukan oleh sekelompok orang yang terang-terangan melawan hukum dan melawan petugas keamanan, serta secara tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan ajaran agama dan tempat-tempat beribadat untuk menghasut umat beragama dan anak-anak sekolah. Ini hampir semua surat kabar juga memuat, yaitu terbitan tanggal 14 September. Memang para hadirin harus diakui, di dalam sejarah di tanah air khususnya, kita melihat bahwa berbagai persoalan yang nampaknya seperti agama atau mempergunakan simbol-simbol agama, sesungguhnya persoalan-persoalan itu berakar dari masalah-masalah sosial. Hanya saja persoalan itu lalu disalurkan melalui citra agama, karena memang simbol-simbol agama itu mudah sekali untuk menyatukan masyarakat. Karena itu pimpinan-pimpinan dari kasus-kasus yang serius berusaha untuk menciptakan gerakan massa dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan. Di lain bagian, Letnan Jenderal Himawan Sutanto, Kepala Staf Umum ABRI, mengatakan kasus Tanjung Priok dapat ditunggangi oleh sisa-sisa PKI. Untuk jelasnya, saya kutip dari sebuah harian tertanggal terbitan 18 September 1984. Bunyi berita begini: peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok baru-baru ini merupakan situasi yang tidak mustahil ditunggangi oleh sisa-sisa G30S PKI sesuai dengan doktrin komunis, yaitu menghalalkan semua cara demi tercapainya tujuan mereka. Demikian Kepala Staf Umum ABRI Letnan Jenderal Himawan Sutanto mengatakan pada apel bendera di markas besar ABRI hari ini. Selanjutnya beliau mengatakan, kalau kita simak sejarah bangsa kita, September tahun 1948 dan
September tahun 1965, golongan komunis telah melakukan upaya merebut kekuasaan dan membelokkan perjuangan bangsa kita ke arah tujuan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 melalui apa yang kita kenal sebagai peristiwa Madiun Affair dan peristiwa G30S PKI. Ini diucapkan keterangan dari Himawan Sutanto. Memang para hadirin, kami kira bukan secara kebetulan peristiwa-peristiwa itu terjadi pada bulan September. Peristiwa Madiun terjadi bulan September, yaitu tahun 48. Peristiwa Lobang Buaya juga terjadi bulan September tahun 65. Peristiwa Tanjung Priok pun terjadi bulan September tahun 84. Ini semua bisa saja memang direncanakan, yaitu umpamanya untuk merayakan, menyambut 1 Oktobernya. Saya berinya karena 1 Oktober kita itu hari apa? Alim ulama menyambut 1 Oktober kita adalah hari kesaktian Pancasila. Tapi buat mereka merupakan hari kemenangan revolusi komunis. Saya kira kalau nanti terbukti memang mereka pantas bahwa peristiwa-peristiwa itu jatuh atau dijatuhkan pada bulan September, sekaligus justru untuk menunjukkan bahwa gerakan kaum komunis di Indonesia sampai sekarang pun masih hidup, masih aktif bergerak. Ya, ini semacam laporan kepada pimpinan internasionalnya. Itu bisa saja. Tetapi sungguh pun ini dugaan, analisa, dan sebagainya. Yang jelas sampai sekarang keterangan resmi dari pemerintah siapa atau kelompok siapa atau golongan politik apa yang bertanggung jawab menggerakkan, mendalangi peristiwa Tanjung Priok dan peristiwa 3 ledakan 4 Oktober. Jangan lupa, itu artinya 1 hari sebelum tanggal 5 Oktober, hari ABRI. Jadi persis pada hari yang berada pada pintu gerbang ulang tahunnya ABRI. Nah, ini ternyata sampai sekarang keterangan resmi dari pemerintah siapa dalang-dalangnya. Ini seingat saya, ini sepengetahuan saya, ini nanti mohon dikoreksi oleh Bapak dan Rem. Memang belum ada, belum diumumkan dengan resmi. Rupanya pelacaan dan pengusutan belum tuntas benar, sehingga belum diumumkan bagaimana hasilnya. Hanya, ini yang saya catat dengan tidak meragukan, yaitu Panglima ABRI, Panglima Kopkamtib Jenderal TNI LB Murdani, tanggal 21 September 1984
di depan para rohaniwan. Nah, ini rohaniawan apa rohaniwan? Ini tolong yang ahli bahasa memperbaiki. Harian Kompas Sabtu 22 September 1984. Di sana diterangkan, Panglima ABRI menegaskan peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok bukanlah peristiwa keagamaan dan juga bukan kegiatan yang menyangkut kepentingan hidup beragama. Kejadian itu merupakan peristiwa. Ini mohon maaf saya kok kehilangan jamnya ini. Mohon mana jam saya? Peristiwa Tanjung Priok bukanlah peristiwa keagamaan dan juga bukan kegiatan yang menyangkut kepentingan hidup beragama. Kejadian itu merupakan peristiwa di mana emosi umat beragama dan forum-forum beragama dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Kata pangap selanjutnya dari ini komentarnya dan tekanannya yang perlu kita dengar bersama. Dari peristiwa Tanjung Priok itu dapat dipetik hikmah bahwa umat beragama yang akan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya perlu dilindungi dan diamankan terus-menerus. Ini saya beri garis bawah. Kalau saya punya foto merah, saya beri tanda merah. Perlu mereka umat beragama yang akan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya perlu dilindungi dan diamankan terus-menerus agar terhindar dari hasutan-hasutan dan peristiwa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan mereka umat beragama ini supaya dapat dicegah sedini mungkin. Ini ucapan beliau Pangap. Di lain bagian Pangap menegaskan, ini saya memang mengutip untuk para alim ulama yang hadir dan yang tidak hadir, yaitu keterangan Pangap mengatakan, menegaskan pemerintah selama ini tidak pernah melarang ceramah dan dakwah agama dalam bentuk apapun. Karena itu, ini ucapannya beliau lah, bukan saya ini. Kalau saya yang mengucapkan berabe. Karena itu, ceramah dan dakwah yang bersifat meracuni umat beragama sekalipun dibiarkan berlangsung. Karena diharapkan umat beragama sendiri supaya menilainya. Diharapkan umat beragama itu sendiri dengan caranya sendiri tanpa kekerasan dapat mengurangi ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah yang tidak pada tempatnya itu.
upaya untuk menyadarkan mereka, umat beragama, agar tidak mudah terhasut oleh imbauan, ajaan, atau paksaan dari oknum-oknum yang akan memanfaatkan emosi umat beragama untuk kepentingan kelompok penghasut itu. Harus kita lakukan sebaik-baiknya. Demikian ucapan Panglima ABRI. Para hadirin, dengan perkataan lain, ini dari saya sekarang, ya. Biar berbeda, nanti yang itu jangan dikal itu Pak Ahmad itu tidak apa-apa, ceramah masih nyepak-nyepak, tidak apa-apa, meracuni, tidak apa. Oh nanti dulu, jangan, ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak dan Rem bahwa itu memang ucapan dari Mangas, bukan saya. Jadi dengan perkataan lain, ini yang perlu kita garis bawahi. Dengan adanya peristiwa Tanjung Priok ini tidak berarti dakwah, ceramah agama, dan khotbah akan dipersukar, apalagi akan dilarang. Dakwah agama di Indonesia tetap bebas. Tidak ada pengekangan atau pembatasan. Sungguh pun demikian, kalau ada tindakan pemerintah yang tertuju kepada dakwah, ceramah, atau khotbah tertentu, itu yang dituju sebenarnya bukanlah segi atau materi agamanya itu sendiri, tetapi yang dituju, yang dimaksud adalah segi politik dari kegiatan itu. Jadi bukan persoalan agama yang menjadi esensi masalah, tetapi yang menjadi masalah justru adalah caranya, cara penyampaiannya, dan tujuan tertentu yang akan dicapai di luar kepentingan dakwah itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu kepentingan politik yang dikategorikan bertentangan dan membahayakan stabilitas nasional. Stabilitas nasional yaitu seperti yang dimaksud dalam GBHN. Ini singkatan dari garis apa? Nah, ini hafal semua, ini udah alim ulama. Garis besar haluan negara, atau kalau dibahasakan pondok pesantren, khittah asasiyah lid-daulah. Nah, biar tambah mantep. Ini adalah GBHN yang menjadi ketetapan MPR RI nomor 2 untuk tahun 83 sampai dengan 88. Ini saya kutip sepenuhnya. Berbunyi begini. Ini supaya tambah populer, supaya tambah menjadi ingatan kita. 4, ayat 4. Ini tersebut dalam bab 3 alinea B ayat 4. Ini ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Maret 83. Bunyi lengkapnya begini. 4. Pelaksanaan pembangunan nasional harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Karena kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan ekonomi akan menghambat pembangunan.
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas nasional memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan nasional memperkuat stabilitas nasional. Ini saya sengaja GBHN saya bacakan sebagai keputusan Majelis Musyawarat Rakyat yang resmi dan sah, di mana juga umat Islam ikut memutuskan. Al-Muslimun ala syurutihim. Umat Islam terikat oleh janji dan ketetapannya sendiri. Para alim ulama yang kami muliakan, stabilitas nasional ini dalam arti keadaan yang mantap, tenang, aman, keseimbangan yang tetap dalam segala bidang, tidak adanya gangguan-gangguan, kegoncangan-kegoncangan dalam arti yang luas, baik kegoncangan fisik maupun kegoncangan alam pikiran dan mental. Ini ternyata menurut hemat kita bukan saja sebagai persyaratan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional seperti tadi dikatakan GBHN, tetapi juga langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi jalannya pemerintahan, ketertiban hukum, ketentraman masyarakat, kesehatan dan kedinamisan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Stabilitas nasional ini apabila dibiarkan terganggu terus-menerus, akhirnya akan mempengaruhi dan menentukan eksistensi atau kelangsungan kehidupan negara ini sendiri. Bagi kita umat Islam, tegaknya negara, kelangsungan kehidupan negara mendapat tempat yang sangat asasi dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, ini para fuqaha yang hadir, ulama yang hadir, bahwa menegakkan imarah atau pemerintah yang stabil dilihat dari sudut hukum agama, sefer hukum agama. Hukumnya adalah wajib. Dalilnya apa? Pertama, karena ijma'us sahabah, ijma' sahabi, sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tanpa kecuali bersepakat, berijma' mengangkat khalifah atau pemerintah. Begitu pentingnya masalah ini sehingga pemakaman jenazah Nabi itu ditunda 2 hari menunggu selesainya tegaknya berdirinya pemerintah yang akhirnya berada di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi meninggal dini hari Senin, baru dikubur malam Rebu. Berarti ditunda 2 hari demi untuk tegaknya satu pemerintah yang akan mengendalikan dan memimpin keadaan masyarakat waktu itu. Kedua, dalil dari sudut hukum agama bahwa Nabi sendiri bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum."
Ini hadis rawahu Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Apabila ada 3 orang keluar dalam suatu perjalanan, maka harus salah seorang diangkat menjadi kepala rombongan, menjadi pemimpin dalam perjalanan 3 orang itu. Ada hadis lagi, la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ard illa amaru ahadahum. Tidak halal, tidak boleh buat 3 orang yang berada di satu ororo, falatin ay sahra, ororo, kecuali harus salah seorang diangkat menjadi pemimpin dalam perjalanan itu. Nah, ini bisa diambil kesimpulan. Fa'ujaba sallallahu alaihi wasallam ta'miral wahidi fil ijtima'. Nabi mengharuskan harus ada pemimpin, atau kalau bahasa kita pemerintah, pemimpin rombongan di dalam satu kelompok. Al-Khalil, sekalipun sedikit, 3 orang. Al-Arif fi safar, yang hanya sementara saja itu dalam perjalanan, hanya sementara, toh diwajibkan. Ini tambihan bidzalik ala sa'iri anwa'il ijtima'. Ini sebagai satu isyarat, peringatan terhadap kelompok-kelompok yang lain, apalagi kelompok besar yang berupa negara. Ini yang kedua. Ketiga, wali'anna Allah Ta'ala awjaba al-amra bil ma'ruf wal nahya 'anil munkar wa amara bid da'wah. Alasan dalil ketiga yaitu oleh karena Allah telah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan dakwah, ini wajib. Wala yatimmu dzalik illa biquwwati wa ibarah. Hal itu tidak bisa sempurna kecuali dengan kekuatan dan imarah pimpinan. Ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi. Ya, apa tulisannya? Ini cukup terkenal itu sudah. Kita semua hafal. Ma la yatimmul wajibu illa bihi. Sesuatu yang wajib harus digarap, harus diselesaikan. Tidak bisa kecuali menggunakan sesuatu. Maka sesuatu ini pun menjadi wajib. Karena itu kalau anak-anak abad 19 dan 20 mengatakan tanpa organisasi dakwah dan amar ma'ruf percuma, tidak efektif. Lalu fala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Mendirikan organisasi dan mempertahankan kelestarian organisasi adalah wajib min jihatil hukum. Itu termasuk ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Seperti orang mau sembahyang tidak wudu, nggak sah. Jadi wudunya juga wajib. Wa kadzalik sa'iru ma aujabahu Allah min al-jihad wal 'adl wa iqamatil hajj wal a'yad wa iqamatil hudud wa saddil zuhur wa nasril maghlub. Karena saya membaca di muka kiai-kiai, tidak saya artikan, khawatir keliru saya. Alasan yang keempat, lianna fihi jalbal manafi' wa daf'al madar, atau dengan istilah lain jalbul masalih wa dar'ul mafasid, untuk meraih keuntungan, kepentingan yang kita perlukan, dan untuk menolak bahaya, maka diperlukan satu alat yang namanya negara, yang namanya pemerintah. Wahada jalbul masalih
wa dar'ul mafasid. Ini pun wajib bil ijma'. Semua imam mengatakan wajib orang Islam meraih, berusaha mencari masalah, kebaikan dan kepentingan yang diperlukan dan menolak bahaya. Para hadirin, begitu jelas dan gamblang bagaimana Islam mewajibkan tegaknya imarah atau pemerintahan yang berwibawa justru untuk kepentingan satu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dua, untuk kepentingan jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Oleh karena itu, ini sebuah kaidah usul fikih, kaidah fikhiyah, justru untuk menjaga kelestarian masalah, kepentingan-kepentingan bersama atau kepentingan-kepentingan nasional, maka ada kaidah fikhiyah yang berbunyi begini: dar'ul mafasid. Ya, apa tulisannya? Wah, sudah cukup terkenal. Muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau saya mau sembahyang, sekalipun waktunya tinggal 2 menit, kalau saya sebentar lagi telat qadha, tapi ketika saya takbir Allahu Akbar, ada ledakan, umpamanya ini, bukan bom, ledakan api, terbakar ruangannya. Nah, di sini antara dua, apakah saya meneruskan sembahyang, apa saya batalkan sembahyang untuk memadamkan api? Jawab para ulama, memadamkan api. Jangan saudara berhayat, oh demi kepentingan Tuhan aku sembahyang, tetap apapun yang terjadi. Oleh piro kan? Gak iso. Jangan, Tuhan itu pemurah. Tuhan itu tidak, kalau tidak kamu sembah, kamu tidak sembahyang terus kurus. Enggak. Tuhan tidak begitu, tidak. Padamkan dulu, ini dahulukan. Dar'ul mafasid, menolak bahaya, muqaddamun, harus didahulukan ala jalbil masalih, daripada untuk meraih kepentingan. Ada lagi faedah fikhiyah, yaitu bunyinya begini. Nah, ini banyak kiai, kalau salah biar saya dikoreksi, bukan oleh Danrem tapi oleh ulama-ulama pesantren. Nah, yaitu kaidah yang berbunyi begini: malah yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan optimal, la yutraku kulluhu, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan, alias ngambul-ambulan, atau kalau bahasa politik a priori. Engkau boleh tidak dikei umpamanya sate, tapi sekarang nanti tidak ada satenya loh ya, tidak ada sate umpamanya, apa ini makan apa ini, saya harus sate boleh, harus ada pelemik umpamanya, karena tidak bisa, mau saya ya sudah lapar. Gak bisa cara berpikir begitu itu. Kita memang ideal sekali kalau kita berjuang mencapai sesuatu persis, ya, secara optimal. Tapi kalau tidak berhasil, nggak boleh kita lalu ngambek, lalu kita purih alias manja. Kemudian di sini ada beberapa petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maaf bapak-bapak, pejabat-pejabat juga, saya di sini tidak akan menguraikan menurut teori atau teori yang sederhana.
adanya macam-macam peristiwa, adanya ledakan, adanya nekat-nekatan, adanya jalan pintas, ya, itu tidak lepas dari tiga. Ini untuk gampang-gampangan coro kampungan nih, bukan ilmiah universitas, tidak. Satu, timbul karena kondisi orangnya itu. Kondisi orang itu memang lapar, umpamanya. Kondisi orang itu banyak utang, umpamanya. Atau amin tukaran ya kalau bujuni, umpamanya. Kondisinya kecewa, kenapa kok tidak saya dipakai? Kecewa karena saya selama ini tidak dihargai. Kecewa. Ini akhirnya susu ngeden. Ini kondisi. Tak nemu penggawean, banyak. Macam-macam lah. Ini satu. Dua, sumbernya karena situasi di sekelilingnya. Dia sumpah melihat keadaan. Itu brengsek, itu begitu. Aduh ya apa sih? Pecah rasanya pikirannya. Tak kebuat. Mikir ekonomi, mikir politik, mikir abang, mikir otang, mikir kebodok, dunia dagang. Aduh, ini lo cetak. Mau begini disuruh jalan. Nah itu, pas ngamuk kebasan. Karena dia sendiri tidak menemukan jalan bagaimana pemecahannya situasi itu. Cuma sumpah melulu, ini situasi begitu. Loh. Nah ini dua ini saya tidak akan menerangkan, tidak akan saya singgung dalam ucapan serangan saya. Itu pekerjaannya bapak-bapak itu. Saya duduk di sini. Itu pekerjaannya politisi. Nah, kan banyak di sini ada Golkar, ada hadir di sini ya toh. Ada PDI, ada P3. Itu pekerjaannya tuan-tuan itu. Kalau dia iPhone juga dengan saya tidak bisa. Tapi yang ketiga, ada orang itu radikal, mengambil jalan pintas, jalan cepat, biasa ini tak open bis. Nah, itu bukan karena situasi, bukan karena kondisi orangnya, tetapi karena ajaran. Nah ini yang ketiga, ini yang penting. Dia memang diajarkan menurut ismenya, menurut paham agamanya, menurut doktrin yang diberikan oleh pemimpinnya. Nggak bisa, harus begini. Kalau perlu berjibaku. Istilahnya bukan bunuh diri, cari syahid. Nah itu kamikaze. Nah itu kalau Jepang kamikaze. Ini bukan karena orangnya. Biarpun orangnya itu kurus kering, ya maafin. Bukan kalau kurus kering tak bengal, bukan. Tidak punya otot, kondisi badannya, fisiknya. Tapi karena dia harus konsekuen dengan ajaran, harus. Dia mau meledakkan dirinya bersama bom yang dilemparkan atas perintah pemimpinnya. Ini jangan, masa ada pak, zaman sekarang pak, orang tidak percaya. Ini ajaran, ini justru yang perlu dibenahi. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ajaran Islam tentang ini? Ini yang akan saya kutipkan. Beberapa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih rawahu Muslim. Innallaha yarda lakum salasa. Sesungguhnya Allah merelai, menyukai untukmu tiga. Satu, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Supaya kamu menyembah secara menunggal kepada Allah, jangan menyekutukan lain-lain. Ini satu.
Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah ajaran Allah secara keseluruhan, jangan berpecah belah dengan macam-macam idemu sendiri, dengan macam-macam ideologimu sendiri, dengan pikiranmu, tapi carilah pegangan itu bihablillah, kepada ajaran Allah. 3. Wa antunasihu man wallahullahu amrakum. Supaya kamu memberikan nasihat, pikiran-pikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang sehat kepada pejabat-pejabat negara. Ini rawahu Muslim. Ada hadis yang serupa. Maqala sallallahu alaihi wasallam, salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 hal yang hatinya seorang Islam tidak akan merasa dengki, tidak merasa keberatan. Ini pasti akan diterima oleh orang yang mengaku dirinya Muslim. Apa itu? 1. Ikhlasul amal lillah. Melaksanakan amal betul-betul karena Allah, ikhlas tanpa ada udang di balik batu. Nah, ini istilah anak muda itu. Udang di balik batu, tampaknya begini-begini, ongkulah maksudnya begitu. Lah, ini apa? Ini kadang-kadang lempar batu. Kamu harus bersama-sama dengan mayoritas umat Islam yang memegang kebenaran dan mempunyai tokoh-tokoh ahli yang tahu kebenaran. Alaikum bisawadil azam ma'al haqqi wa ahli. Atau kama qala. Untuk ini saya ambil yang ini, munasahatu wulatil amri. Memberi nasihat kepada pemerintah, kepada pejabat. Di samping DPR, di samping parpol, di samping Golkar, apa sudah habis? Oh enggak, masih ada. Ada. Apa itu? Nah, ini yang penting yang saya minta dicatat. Ya maaf ini, kalau boleh ini saya memohon dicatat oleh dua-duanya. Yang duduk di pimpinan maupun yang duduk di ini majelis. Yaitu 1. Melalui forum-forum komunikasi. Ada kena forum-forum komunikasi. Pertemuan-pertemuan terbatas di mana antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan rakyat ada komunikasi, ada hubungan langsung. Jangan teriak-teriak di alun-alun lain atau di pasar, nanti ribut. Tapi kalau kita berhadapan, bertatapan muka, kemukakan apa? Ini Pak, kami begini. Ya per-on-lawan, ada orang yang ngeding, tak kira keberatan dah. Keberatan yang buat pasal loy lah itu. Itu yang ketiga. Nanti dulu itu. Ini 1. Nomor 2. Yaitu lewat personal approach. Approach pribadi. Ya ini maaf, ini bukan saya menggurui pejabat-pejabat, pemimpin juga, supaya mengadakan approach pribadi. Namanya pulang, namanya ini. Waduhan baik, assalamualaikum. Namanya ini. Oleh bidang, oleh rokok, nyaman. Ya kalau kebetulan pas nyembeli aja, tak urung mesti diajak makan nanti. Nah, ngomong-ngomong di situ secara santai. Ini apa ini? Apa? Ada apa Pak?
Oh begini, oh itu Pak, itu sebabnya begini Pak. Rakyat itu pas keberatan Pak. Loh kenapa keberatan? Iya karena begini, begitu, begini. Lah sudah, itu lebih dari DPR itu. Ada lagi munasahah, memberi nasihat dan pertimbangan yang sehat kepada pejabat-pejabat negara, yaitu dengan melalui forum-forum ilmiah. Nah, ini misalnya dokter Andes mengadakan katakanlah seminar-seminar, diskusi-diskusi, ya, yang isinya itu mempersoalkan masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi. Kalau perlu, adakan kritik-kritik. Tapi awas, jangan cuma ngeritik toh. Ini kalau sarjana lah, dusnolusi itu. Sarjana cuma iso ngilokno tapi tidak bisa memberikan konsepsi jalan keluar. Harus tanggung jawab. Diskusi, ini bobrok, ini brengsek, ini tidak benar. Lah yang benar, tak tahu. Bukan sarjana itu kalau begitu. Harus bisa. Begini Pak, jalannya harus ditempuh supaya stabilitas nasional ini benar-benar sehat dan dinamis seperti GBHN tadi. Begini Pak, ini. Wah, saya kira kalau caranya dalam batas-batas yang baik, saya kira tidak akan ditolak. Saya kira loh ini, saya nanti dan Tem boleh nanti mengomentari, ngoreksi. Akan marah apa enggak kira-kira? Para hadirin, maka ini hadis yang pertama rawahu Muslim. Yang kedua tadi yang hampir sama itu rawahu Ahlus Sunan. Dengan dan dalam pengertian inilah kita menyimak sebuah sabda. Ini saya masih akan menentukan, mohon kesabarannya ya. Sebab ini saya anggap penting. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi Bukhari dan Muslim bukan saja matnnya yang sama, matannya yang sama, juga sanadnya sama. Betul-betul terjamin kesehatan, kesahihan daripada hadis ini. Yaitu an Abil Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan baiat kepada Nabi. Yang cara sekarang itu ikrar di hadapan Nabi. Apa ikrar? Satu, al-sam'i wa ta'ah, ay liwulatil amr. Akan mendengarkan dan taat terhadap pemerintah. Disiplin nasional. Baik fil usri, di dalam kesulitan, saat sulit, wal yusri, atau dalam keadaan kemudahan. Wal marsyati, dalam keadaan terengginas, segar, wal makrah, atau prihatin. Tapi tetap disiplin nasional. Dua, wa'ala asaratin alaina. Ini gambaran yang paling jelek. Wa'ala asaratin alaina. Dan dalam keadaan pemerataan yang kurang sempurna. Katakanlah hijau oleh mereka-mereka. Sudah keadaan sudah parah. Wa'ala asaratin alaina. Wa'ala alla nunazi'al amra ahlah. Dan kami mengadakan ikrar kepada di hadapan Nabi, kami tidak akan merampas dan tidak akan merebut kekuasaan dari pemerintah. Illa, kecuali antara apabila kamu melihat dengan nyata
bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Kekufuran dan kemaksiatan yang menyolok dan membahayakan masih dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu umpamanya pemerintah melarang orang sembahyang, melarang orang Jumat, siapa boleh buat sudah. Ini batas sudah, batas. Andai kata PKI berkuasa di sini, lalu dia mengatakan robek semua Quran, wah nanti dulu Pak. Apa di sini lalu masih berlaku wali amri minkum? Nanti dulu Pak. Nanti dulu kalau sudah berani pemerintah memaksakan kepada rakyat untuk kafir, untuk melakukan maksiat dosa besar yang menyolok dan membahayakan keamanan dan keimanan. Nah, ini soal lain ini. Ada lagi. Dalam keadaan itu apakah kita biarkan keadaan ini? Nah, di sini kelanjutan hadis tadi. Wa ala an naqula bil haqq aynama kunna. Kami berikrar beat kepada Nabi untuk berani menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Nah, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sekalipun tak ngamuk, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dijaga. La nakhafu lawmata la'im. Kami tidak gentar untuk dicela, dicerca. Ya, kalau perlu diludahi oleh massa, jatuh di bawah kita, tapi demi amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Ini saya lewatkan, ini saya titipkan pada ulama-ulama, pengasuh pesantren. Kalau keliru, ya maaf, gedor pintu saya kapan saja. Ahmad Syarif keliru, bukan hadis kok dikatakan hadis. Nah, nanti saya bisa enggak saya mencari kitabnya itu untuk menunjukkan ini hadisnya. Ada sebuah lagi. Ini kau buat saya. Nah, ini penghabisan. An Ummul Mukminin Ummi Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu. Ini nanti akan diangkat pejabat-pejabat yang diangkat oleh pemerintah, oleh negara. Innahu yusta'malu alaikum umara. Pejabat-pejabat diangkat. Fata'arifun. Nah, kamu nilai ada yang baik. Baik. Sesuai dengan peraturan, sesuai dengan etika moral, agama, dan sebagainya. Fata'arifuna wa tunkirun. Tapi ada juga yang nyeleweng, yang nggak cocok, wa tunkirun. Terus bagaimana sikap kita? Nah, ini Kanjeng Nabi bersabda, faman kariha, siapa yang tidak merelakan di dalam hati, faqad bari'a, maka dia sudah bebas dari kewajiban agamis. Wa man ankara, siapa yang berani menyatakan ingkar. Tadi takut yang tadi itu. Coba dulu apa? Ya cuma hati mereka sengenes. Protes di dalam hati. Nah, itu faqad bari'a. Tapi kalau man ankara, dia mampu memberikan ingkar, faqad salima, maka dia selamat dari dosa. Kalau dia apa lewat approach, apa lewat Golkar, apa lewat P3, apa lewat PDI, lewat DPR, lewat tadi apa personal approach, forum komunikasi, terus diskusi-diskusi, seminar-seminar, konsepsi-konsepsi, bisa
faqad salima. Walakin, katanya Nabi, ini yang nggak boleh. Man rawiya wa taba'a. Hakimnya menyerah, ya siapa mana? Ya, cuman sekarang lah ini rela dia hatinya. Wa taba'a, dan mengikuti saja apa adanya. Nah, ini yang tidak diperkenankan oleh Nabi. Tidak boleh seorang Islam bersifat penonton. Ya sindera engkau tak rok norok dah. Gerem macamnya. Boleh. Tidak boleh bersikap skeptis, apatis, masa bodoh. Ya cerita tak bocor. Wah, tak boleh itu. Pola tak bocor, wah tak rok norok. Oh, tambah. Apalagi kalau menyandang nama ulama, masabihul aqs. Wah, kutu lampu, semate, apa? Dekik kehabisan baterai, batu tajam, mangok silketok, tak odis. Jadi inilah hadis. Lanjut yang ada yang penting. Setelah para sahabat mendengar begitu, qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Ini letter bisa baca ini. Ya Rasulullah, kalau sudah keadaan sebrengsek seperti engkau andaikan itu, apakah kita boleh melawan mereka dengan kekerasan? Boleh kami ini melawan hukum? Qala la. Ini jawab Nabi tegas. La. Tidak, jangan. Ma'aqamu fikum sholat. Selagi mereka masih menegakkan sembahyang di antara kamu. Ini hadis rawahu Muslim. Jadi para hadirin, maka kesimpulannya, amar ma'ruf nahi mungkar itu beban, tidak boleh ditawar-menawar lagi. Dakwah amar ma'ruf adalah kewajiban agama. Diperintah tidak diperintah oleh pengurus atau tidak pakai pengurus. Setiap muslim harus berjiwa dan bersemangat memperhatikan keadaan. Ikut memperhatikan, ikut serta menangani dan membenahi keadaan di sekitarnya. Cuma ada sebuah hadis yang saya dengar dari seorang kiai yang saya lupa, tidak tanya itu hadis rawahu siapa, hadis siapa, tercantum di kitab apa. Tapi saya ingat betul, bunyinya begini: man amaro bima'rufin falyakun amruhu bil ma'ruf. Ini tolong, kalau kiai bisa menemukan ini, saya malah mau sowan ke tempatnya nanti. Man amara, siapa yang memerintahkan, menganjurkan bima'rufin dengan kebaikan, amar ma'ruf, falyakun amruhu bil ma'ruf. Hendaklah cara memerintahkannya dengan baik-baik. Ini sebuah sabda dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya, marilah kita galang kerjasama antara pimpinan-pimpinan formal dan pimpinan-pimpinan informal. Ya, untuk Indonesia tegasnya antara umara dan ulama. Ini yang formal itu ya umara, pejabat-pejabat. Yang informal ya ini hadirin sekarang ini, ulama-ulama, pemangku pondok pesantren atau tidak pemangku. Dan kerjasama itu juga digalang antara pimpinan-pimpinan itu dengan rakyatnya, dengan umatnya yang menjadi tanggung jawabnya, seperti yang diisyarahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Nanti boleh cocokkan ayat 58 dan ayat 59. Ini dua ayat ini jangan dibaca separuh.
harus dibaca satu napas gitu, tidak boleh dipisah. Karena ini satu lingkaran, satu paket. Yang satu ditujukan kepada pemimpin, ayat berikutnya ditujukan kepada rakyat. Yaitu ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ditujukan kepada pemimpin, baik formal maupun informal. Hendaklah kamu menyampaikan, meneruskan amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, kepada jabatanmu. Amanat-amanat itu harus kamu serahkan ila ahliha, kepada yang berhak. Ini satu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu memutuskan suatu putusan, hendaklah dengan adil. Ini perintahnya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Nah, kalau ayat ini sudah selesai, teruskan ayat 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Orang Islam, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemerintah, taatilah ulama. Wa ulil amri itu pimpinan baik formal maupun informal, termasuk ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih antara pemimpin dan rakyat, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikanlah kepada ajaran Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sekian uraian dari saya. Ya mungkin banyak kelirunya atau terlalu panjang atau kurang prinsip apa bagaimana, ini terserah. Tapi yang saya harapkan, kesimpulan daripada keterangan saya ini, yaitu begini. Ini saya simpulkan, dan maaf ini, kesimpulan ini nanti akan saya usulkan supaya sekaligus dirumus dengan baik. Dan kalau setuju, nanti bentuk panitia perumus sebentar aja. Ini kesimpulan keterangan saya, lalu kita jadikan ikrar. Kita jadikan apalah namanya itu, apa ya? Kalau pernyataan itu tuh mengaan boy, masih gawat itu. Iya. Pernyataan atau statement, wah, begal itu. Sudahlah, apa namanya, tambihun apa gitu, pengiling-iling apa gitu ya. Itu tetap kan ada tambihun. Kesimpulan saya dari pidato saya ini tadi begini. Satu, setelah membaca, mendengar, dan mengikuti tentang berita-berita di sekitar peristiwa 12 September 1984 di Tanjung Priok dan peristiwa 4 Oktober 1980. Maaf, ini saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesimpulan ya. Berita-berita tentang peristiwa 12 ya. Ini salah lagi ini yang ngetik. Jadi peristiwa 12 September 84 di Tanjung Priok, Jakarta. Dan peristiwa 4 Oktober 84 ledakan 3 buah bom di Jakarta, yang ternyata telah membawa korban jiwa, harta, dan akibat-akibat lain yang luas dampaknya. Apa dampak? Pengaruhnya itulah pengaruh ya. Sekarang ini ya ini kiai-kiai biar tahu lah apa itu mampu dikecadap Pak itu. Ya dampak itu pengaruh. Oh pengaruh itu. Mau nengna bernana macam-macam macamnya nikah. Terus nikah boleh. Nomor 2, informasi. Wah nikah boleh.
konfirmasi. Jadi apa boleh jadi makasro. Kalau informasi, konfirmasi, ulasan dan tanggapan dari berbagai pihak, baik dari para pejabat pemerintah maupun dari tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat. Nah, ini nanti saya serahkan. Jadi setelah nanti mendengar pidato saya yang saya simpulkan ini, dan juga nanti ini menunggu sambutan dari Danrem Komandan Korem 083 DAM 8 Dam 8 Brawijaya. Lalu kita membuat ikrar atau apa itu namanya, tabihun apa gitu ya. Satu, menyatakan rasa prihatin atas kenyataan terjadinya dua peristiwa tersebut dan ikut berduka cita dengan keluarga yang telah menderita akibatnya, disertai doa semoga sabar dalam menerimanya. Pantes ndak ini manusia debu begini nih, ya? Oh, sambil ngosot begini, nah, iya toh? Pantes. Jangan sampai berpikir cara politik, ya. Kalau cara politik, wah, macam-macam begitu. Nanti ini alam pikiran kiai ini, ya. Nah, prihatin dan doa, mudah-mudahan sabar, gitu. Nomor 2, nah ini bertekad, nah, ini yang penting. Alim ulama bertekad yang hadir ini. Ya terserah nanti. Kalau tidak bertekad ya tidak apa-apa. Bertekad ikut serta memelihara dan memulihkan rasa tentram di hati masyarakat sebagai kunci stabilitas nasional, serta berusaha menjaga supaya masyarakat tidak terpancing oleh pihak manapun yang akan berakibat terganggunya rasa aman dan ketentraman umum. Ini 2. 3. Menyerukan kepada semua pihak. 1. Untuk selalu waspada dan menahan diri dari segala ucapan, perbuatan, sikap, dan tindakan yang dapat menyebabkan terulangnya peristiwa-peristiwa semacam itu atau menambah beratnya akibat yang sudah ada. Seterusnya 2, untuk selalu memelihara dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan persatuan dan kesatuan demi terpeliharanya stabilitas nasional. Lalu khusus kepada alim ulama dan kaum muslimin, kita menyerukan 1, untuk tetap giat melakukan dakwah Islamiyah dan pengajian-pengajian sebagaimana biasanya. Ini pumpung ada bapak-bapak ini, saya bunyikan ini, saya keraskan ini. Boleh apa enggak, apa perlu dikoreksi, ya ini terserah. Jadi menyerukan kepada para alim ulama dan kaum muslimin khususnya untuk tetap giat melakukan dakwah Islamiyah dan pengajian-pengajian sebagaimana biasanya. 2, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunannya, tekun melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 3, untuk secara khusus meningkatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi keprihatinan umum, yaitu dengan antara lain
ketika menghadapi keprihatinan umum, yaitu dengan antara lain, satu, melakukan kunut nazilah. B, memperbanyak doa, wirid, zikir, istighasah dan sebagainya, demi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan hidup seluruh bangsa Indonesia. Dan kepada pemangku-pemangku pondok, ini dulu pernah saya serukan waktu ada peristiwa-peristiwa yang lalu, bagaimana pondok pesantren kita itu jangan sampai kebobolan, baik dalam bentuk santri murid ataupun tamu. Ini betul-betul saya mohon dengan hormat semua yang punya pondok pesantren supaya awas waspada. Terus terang aja ya, pondok itu paling paling terbuka, semua orang bisa masuk, iya kan enggak? Semua, apalagi pegang tasbih, beres. Nah, ini perlu diteliti, diawasi. Umpamanya kalau kamu ya harus daftar kamu harus jelas. Nanti kalau ada apa-apa sampean jangan tersangkut. Ini Pak, saya daftarnya ini dah. Mentang bersurat keterangannya. Bagaimana caranya ya supaya kalau memang datang dari jauh ya ini ya. Pokoknya sudah waspada lah. Terus terang banyak kebobolan, kecolongan sampai disinyalir. Ini maaf ini saya tidak menunjukkan di mana dan siapa. Ada satu pondok, tempatnya di mana Pak? Di Antah Berantah. Nah, di situ ada orang masuk di situ. Akhirnya karena dia itu memperlihatkan sebagai santri yang baik, tekun, taat. Akhirnya dia entah berapa tahun dia angkat menjadi lurah pondok. Setelah diadakan satu waktu ada penggerbekan di daerah sana, disinyalir orang ini lari ke sana. Ya Antah Berantah tadi itu, sehari masuk dibuka, sisa-sisa pisah. Apalagi bapak-bapak saya ini menukil satu statistik ya, ini resmi dari, kalau saya salah ya supaya ditegur, dari Sospol Jawa Timur. Saya mencatat bahwa sisa-sisa G30S di Jawa Timur ada 450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.